teorinya udah pada paham semua nih. Prakteknya Mas Toto, ya kan? Teori menyempurnakan sholat, syarat rukunnya, bahasanya mantap pokoknya. Bahasanya, prakteknya, alhamdulillah. Nah, maka kata para ulama, untuk selamat bisa dikatakan sholat khusyuk itu ya berjamaah. Karena kalau sudah berjamaah, itu pasti ditanggung oleh imamnya. Imamnya kurang sempurna, disempurnakan oleh makmumnya. Makmumnya kurang sempurna, disempurnakan imamnya. Dua-duanya kurang sempurna, diterima oleh apa? Gara-gara berjamaah. Itu keistimewaan berjamaah. Makanya saya lihat Mas Toto sholat dan Mas Wawan itu kelihatan khusyuk. Khusyuk apa? Ngantuk itu Mas Toto, ya kan? Beda tipis. Beda tipis. Naik mobil itu nyetir sama disetirin enak mana? Disetirin. Ya begitulah sholat. Sholat itu kayak naik mobil disetirin kan kayak itu nyaman. Waktunya ruku kita ngikut ruku, masya Allah. Kata para ulama nih, khusyuk paling rendah tingkatannya itu tidak lupa bilangan sholat, bilangan rakaat. Itu huruf yang paling rendah. Nah kalau kita sholatnya sendirian potensinya gampang lupa apa itu? Nah gampang lupa. Tapi kalau berjamaah sudah pasti ingat gitu, beres. Jadi kata para ulama khusyuk yang paling rendah itu apa? Tidak lupa bilangan sholat. Ntar ada ya. Terus ada cerita dengan almarhum Pak Haji Syarifuddin. Ceritanya seperti ini, ibu-ibu. Waktu itu ada Pak Haji Siddiq almarhum minta ngaji tafsir sama saya, udah saya layanin lah. Nah terus saya saya layani itu pakai whiteboard dan segala macam, saya terangin itu nahu sorobnya dan segala macam. Lama-kelamaan kok dia Pak Haji datang. Terus diam itu kelihatannya saya mikir apa-apa. Stop Ustaz. Jangan terlalu detail, soalnya kita itu sudah tua-tua, nanti lupa. Terus akhirnya malah ngobrol, jangankan itu Pak, di dalam sholat aja saya lupa. Katanya Pak Siddiq, saya ketika sujud malah baca surah Al-Fatihah itu Pak, gimana itu Pak? Nah terus Pak Haji Syarifuddin nggak kalah, Pak. Saya itu ketika tahiyat itu malah kayak gini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu malah komat. Asli itu saya diceritain itu ya Allah. Belum lagi tasyahud lagi tahiyat malah komat. Asyhadu an la, tapi urutannya kan benar ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah diterusin. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Silakan Pak Yul. Ini kan kita suruh rukuk lah bersama orang yang rukuk. Ya. Ini berjamaah. Maksudnya. Baik, ini merupakan inisial atau tersirat bahwa laki-laki itu memang tentunya dengan penjelasan hadis-hadis, terutama sholat itu bagi siapapun, bagi lelaki khususnya adalah di rumah. Maksudnya sholat sunnah, kecuali sholat wajib itu dilaksanakan di masjid berjamaah. Nah, ini maknanya adalah berjamaah Babi. Kemudian oleh Syekh Mutawalli Syahrawi itu dijelaskan lebih lanjut bahwa rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, maknanya adalah jangan merasa ada yang lebih tinggi dari jamaah yang lain. Sama-sama. Jadi ketika masuk masjid itu statusnya bareng-bareng, terus jangan merasa ada yang lebih. Makanya kalau rukuk itu kan itu kata Syekh Muhammad Mutawalli Syahrawi. Saya kira Bapak Ibu juga sudah paham. Warga ma'rokiin, yakni rukuk bersama orang-orang yang rukuk, maknanya adalah shollu bil jamaah, sholatlah berjamaah. Allah, saya minum dulu Bapak Ibu ya. Saya aja yang minum. Bapak Ibu dapat apa enggak? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, besok nawarin makan siang pintar gitu ya kan. Waktunya puasa. Alhamdulillah. Tapi tunggu pembalasan saya. Ya kan Mas Bapak ya? Alhamdulillah. Baik, lanjut sekarang Bapak Yul aja dah. Ayat 44. Bapak Yul. Baik, ini temanya adalah contoh dari keburukan orang Yahudi. Nah, ini mulai ayat 44 adalah contoh keburukan dari orang Yahudi. Silakan Bapak Yul. Perkata Bapak Yul, santai aja. Kitab tak murun annas. Apakah kalian menyuruh manusia bil dan kebaikan dengan kebaikan watan sauna dan kalian merupakan anfusakum diri kalian sendiri wa antum padahal kalian tatluna kitab kalian membaca kitab Taurat abala maka tidaklah takilun kalian berakal atau berpikir. Baik, terima kasih. Jadi di sini terjemah bebasnya B. Ayat 44. Mengapa kamu menyuruh orang lain untuk mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu merupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidaklah kamu mengerti